Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 7 November 2023. Sermagus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, dia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tapi mereka semua minta dimaafkan." Yesus berkata, yang pertama berkata, "Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat." Maka Tuan itu berkata, "Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita menghadiri sebuah undangan pesta apapun itu, entah datang itu dari sahabat, keluarga, sahabat, kenalan, mitra bisnis, dan sebagainya, kita sesungguhnya sedang merayakan saudari-saudara, kebersamaan dan persaudaraan. Kehadiran kita membuat pengundang itu merasa dihargai dan menjadikan para undangan sebagai bagian dari persahabatan dan keluarga. Penghargaan saudari-saudara menjadi salah satu kebutuhan mendasar manusia. Untuk memenuhi undangan seorang sahabat, ada hal yang mesti dikorbankan, yakni itu waktu, korban tenaga, korban perhatian, dan sebagainya, saudari-saudara. Hal-hal lain menghadirkan kegembiraan dan kemudian memperkokoh persaudaraan. Apa yang terjadi, saudara-saudari, kalau Anda mengundang seseorang karena dia adalah sahabat, keluarga, orang yang Anda pedulikan dan tidak menghargai undangan Anda? Tentu saja Anda merasa kurang dihargai, Anda merasa kurang dipedulikan. Padahal Anda sangat peduli dengan dia. Banyak alasan yang bisa ditampilkan hanya untuk membenarkan bahwa kurang menghargai, kurang peduli kepada sebuah undangan. Urusan bisnis lah, urusan keluarga lah, melayat sanalah, sibuk sini, sibuk sana, dan sebagainya.
kita bertemu dengan mentalitas di sini, yaitu mentalitas BCA, banyak cari alasan, hanya untuk mengatakan atau menolak sebuah undangan ataupun ajakan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengundang semua orang dari berbagai tempat, dari berbagai suku dan bangsa untuk hadir dalam perjamuan yang diadakannya. Dan dalam kitab suci kita tahu, saudara-saudari, bahwa perjamuan perkawinan atau perjamuan apapun yang digambarkan itu adalah analogi tentang kerajaan Allah, yang merupakan sebuah ajakan untuk bergabung di dalam sukacita kerajaan Allah, di dalam sukacita keselamatan. Maka menjadi kurang bagus, menjadi penuh tanda tanya ketika undangan untuk sesuatu yang sangat penting itu tidak dipedulikan, tidak dihargai, tidak ditanggapi. Yang itu juga berarti sebuah penolakan akan kebaikan yang ditawarkan, akan manfaat yang didapatkan dari undangan itu, yaitu keselamatan, persekutuan bersama dengan Tuhan. Dengan banyak alasan yang dibuat, sibuklah, macam-macam kegiatanlah, dan sebagainya. Ini menggambarkan, saudara-saudari, kecenderungan kita manusia, kecenderungan umum, bahwa kita acap kali tidak hirau pada undangan Tuhan. Acap kali kita tidak peduli kepada panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia, untuk bergabung di dalam sukacita persaudaraan, persekutuan dengan Tuhan. Macam-macam alasan dapat menjadi penghalang untuk memenuhi undangan Tuhan, sekaligus menjumpainya di dalam sukacita perjamuan. Dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan kemauan untuk peka dan menanggapi undangan Tuhan sepanjang siarah kehidupan kita ini. Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah. Itu berarti berbahagialah orang yang menanggapi undangan untuk bersukacita bersama di dalam perjamuan kerajaan Allah. Saudari-saudara, kita bisa berefleksi, bertolak dari firman Tuhan hari ini. Apakah panggilan, ajakan Tuhan untuk ambil bagian di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam pelayanan atas nama Tuhan, di dalam usaha-usaha untuk memajukan kerajaan Allah, kita hargai atau cenderung kita abaikan dengan macam-macam alasan, atau yang tadi saya katakan sebagai mentalitas BCA. Jangan sampai, saudara-saudari, undangan yang demikian menunjukkan penghargaan, menunjukkan kepedulian itu, tapi tidak dihargai. Dibiarkan berlalu. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Saudari-saudara, ingatlah, kita adalah orang-orang jalanan yang dipanggil untuk saling membantu dan bekerja sama dalam memanfaatkan undangan Tuhan, dalam menanggapi ajakan Tuhan untuk bergabung dalam persekutuan sukacita kerajaan Allah. Semoga kita boleh menanggapi ajakan Tuhan, undangannya untuk berpartisipasi di dalam sukacita kerajaan Allah. Sebab kalau kita tidak mampu atau tidak peduli dengan panggilan dan ajakan ini, saudari-saudara, kita ingat akan kata-kata Yesus dalam bagian akhir kutipan atau perikop Injil tadi.
tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Menikmati jamuan Tuhan itu berarti menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Menikmati sukacita keselamatan. Maka jangan banyak cari alasan. Tanggapi panggilan Tuhan dengan positif. Ambil bagian untuk karya-karya Tuhan untuk menghadirkan sukacita kerajaan di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk undangan-Mu kepada kami untuk berpartisipasi, ambil bagian dalam sukacita, persaudaraan, kebersamaan dalam kerajaan-Mu. Kuatkanlah kami agar kami mampu menanggapi undangan-Mu itu. Jauhkan kami dari kebiasaan berdalih, banyak mencari alasan, dan kuatkan kami juga agar mampu memenuhi undangan perjamuan-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.